sampai di hari penghujung dari retret ini ya. Ya. Walaupun suara udah mulai pada habis. Suara saya udah mulai habis sebetulnya. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu tentang Paskah. Bicara tentang Paskah tentunya adalah sesuatu yang kita udah tahu semua. Bagaimana di hari Paskah itu, di hari ketiga setelah Yesus disalibkan, kemudian pagi-pagi benar maka ada Maria menuju ke kuburannya Tuhan, dan kemudian mereka menemukan, ini kayak gak ada suaranya ya. Kemudian mereka menemukan tentang kubur Yesus yang sudah kosong, ya kan? Tapi yang kita mau bicarakan hari ini, kita tahu bahwa kubur Yesus sudah kosong. But then what? Yesus artinya sudah bangkit, dan kemudian dia sudah memberikan satu pengharapan buat kita bahwa Yesus memberikan pengharapan kepada kita bahwa sekarang dia sudah bangkit, dan kematian itu sudah dikalahkan, dan artinya kita semua yang percaya kepada dia sekarang sudah mendapatkan kehidupan. Tapi saya pengen kita bukan cuma mengingat-ingat cerita itu, karena cerita itu akan selalu diceritakan di gereja dari tahun ke tahun, but sometimes nothing happens in our life. Kenapa bisa nggak terjadi sesuatu apa-apa dalam kehidupan kita? Sebagai anak-anak Tuhan mungkin kita juga bertanya-tanya, apakah masih ada yang salah Tuhan? Kenapa dalam hidup saya ternyata masih ada hal-hal yang tidak terjadi seperti yang kita pikir kalau kita udah jadi orang Kristen atau kita jadi anak Tuhan. Dan kita pikir kalau kita udah jadi anak Tuhan, everything will be okay, ya. Tapi ternyata enggak juga. Ada things yang tidak berjalan seperti seharusnya. Dan hari ini entah kenapa saya dapat ayat yang sedikit berbeda dari Tuhan mengenai hari Paskah ini. Sampai saya berpikir berulang-ulang, merenungkan berulang-ulang, Tuhan kenapa ayatnya ini gitu ya. Tapi anyway, ini yang kita akan belajar hari ini untuk menutup potret kita. Yuk kita buka Matius 18 ayat 21 dan 22, atau silakan baca di screen, di situ dituliskan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Ini cerita tentang sebelum Yesus mati tentunya. Cerita sebelumnya, tetapi akan menyambung bahwa ini harus kita lakukan sebelum kemudian kita bisa mengalami yang namanya kemenangan yang total. Di situ dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini satu ayat yang juga begitu sering dibahas dan begitu banyak dipertanyakan. Wah, jangankan ngomong 70 kali 7 kalinya ya, ngomong mengampuni aja itu sesuatu yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Betul? Karena kalau bicara mengampuni itu, kita seperti sedang memberikan kebebasan kepada orang lain untuk sesuatu yang mungkin dia sudah salah melakukannya kepada kita. Dan itu sesuatu yang tentunya nggak gampang buat kita lakukan. Apalagi kalau yang orang itu lakukan kepada kita, itu sesuatu yang sangat menyakitkan buat kita. Kalau sangatnya baru 1 kali masih gampang untuk ngampuninnya. Hari ini terjadi sesuatu, misalnya, sorry ya, gitu ya, tempur dipukul misalnya gitu, ya sakitnya cuma segitu, kemudian orang itu bilang, sorry, tadi saya salah pukul, ya, mungkin kita masih gampang, oke, fine, it's okay. Tapi kalau pukulan itu sesuatu yang menimbulkan luka sampai ke dalam, itu sesuatu yang kayaknya nggak bisa cuma dibayar dengan sorry, betul kan? Mungkin kita akan bilang, enak aja kamu cuma bilang sorry. Saya nih yang merasakan sakitnya, saya nih yang merasakan lukanya, gitu kan? Sorry-nya udah lewat, lukanya masih ada. Dan itu entah kenapa kayaknya setiap kita pasti
Karena akibat dari luka yang ditimbulkan oleh orang buat kita, itu semua kadarnya beda-beda. Tergantung juga bagaimana respon kita. Ada yang memang orangnya mungkin tough banget, kalau cuma dipukul begitu masih nggak kenapa-napa. Tapi ada yang mungkin kita lebih rapuh, sehingga ada perkataan-perkataan yang menyinggung sedikit aja rasanya kesimpannya lama. Tapi ada juga mungkin perlakuan seseorang sama kita yang kayaknya membekasnya itu sangat lama. Dan gak heran kalau itu yang terjadi, itu kita susah sekali untuk melepaskan pengampunan buat orang tersebut. Tapi hari ini Tuhan tuh bilang begini. Bahkan katanya waktu Petrus nanya sama Yesus, kalau ada yang begitu, mesti ngampuninya berapa kali? 7 kali. Terus terang kalau misalnya yang menyakitinya sangat dalam gitu, boro-boro 7 kali ya. Sekali aja kayaknya udah diingetnya seumur hidup tuh. Ya. Apalagi perempuan. Kalau laki-laki tuh biasanya masih lebih setrong, lebih cuek biasanya. Walaupun ada juga sih laki-laki yang baperan ada juga ya. Tapi perempuan biasanya itu lebih sensitif. Betul ya? Amin. Ya, perempuan itu lebih sensitif. Dan bisa dibilang perempuan itu punya lacinya banyak di dalam hidupnya. Nyimpen filenya banyak. Jadi coba aja kalau lagi ngobrol ya, mungkin ada suami istri ngobrol gitu, dia makan masih bisa inget tuh apa yang suaminya lakukan 20 tahun yang lalu. Gak usah ngomong yang baru kemarin, baru 5 tahun yang lalu, itu mah pendek. 20 tahun yang lalu aja dia masih inget kok apa yang terjadi, apa yang diomongin, apa yang menyakitkan, apa yang bikin dia marah, apa yang bikin dia kesel, itu dia simpan. Ya maaf kata, karena saya juga perempuan, saya tahu. Kadang saya juga begitu ya. Dan kalau dibilang apakah dia memaafkan, dia maafin. Di mulut sih ngomongnya maafin, tapi kalau bicara forget, I don't think so. Setiap orang pasti ingat itu. Cuma bedanya, ketika Anda benar-benar mengampuni, meskipun situasi itu Anda masih ingat, itu udah nggak lagi mempengaruhi dia. Udah nggak terlalu nyakitin. Setiap kali diceritain lagi, ya udah itu biasa. Sesuatu yang hanya bisa dijadikan pelajaran aja. Tapi kalau misalnya itu masih menyakitkan buat dia, itu terasa waktu dia cerita lagi. Itu pasti kedengeran. Masih ada kepahitan di dalamnya, masih ada kepedihan di dalamnya, masih ada kekecewaan di dalamnya, masih ada rasa tidak terima dengan hal itu, masih ada rasa marah gitu ketika dia berbicara tentang hal itu. Kita bisa lihat itu. Jadi bicara forgive, forget, itu dua hal yang secara teori gampang banget buat diomongin, tapi secara prakteknya it takes so many years to do that. Tapi Tuhan lagi pengen supaya Anda semua itu benar-benar will be set free. Amen. Yang namanya dibebaskan itu bukan cuma masalah dari dosa, pengampunan dosa dan sebagainya, bukan cuma itu. Tapi Anda juga harus membebaskan diri Anda sendiri dari setiap hal yang Anda simpan sendiri di dalam kehidupan Anda. Dan ini tuh jauh lebih sulit sebetulnya. Makanya sampai Tuhan bilangnya, apalagi waktu Tuhan bilangnya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Waktu saya baca itu dari pertama kali saya tahu ayat itu, saya bertanya-tanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, emang ada ya orang yang nyakitin sama saya, misalnya nih, sampai 70 kali 7 kali? Itu kalau sampai ada itu orang keterlaluan juga sih ya. Kayaknya terus-terusan mencobai saya banget gitu ya. Sampai saya harus mengampuni lagi. And I think there is more than that gitu about that. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Dan hari ini Tuhan bukain saya gitu, sesuatu yang membuat saya juga wow, itu susah memang, tapi kita perlu belajar. But one thing yang kita mesti paham, the most important part that God wants to fix up in my life or in your life is your heart. Yang Tuhan lagi pengen bersihkan tuh hati kita. Karena di Amsal itu dikatakan kan, jagalah hati kita dengan
penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul? Berarti kalau hati kita yang nggak betul, gak heran kalau kamu jadi nggak punya kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan segala sesuatu yang kita simpan ya, gak heran hidup kita jadinya berat. Kalau hati kita nggak pernah mau diberesin, gak heran kalau kita nggak pernah bisa rilis. Makanya hati itu yang paling penting. Hati itu kayak kecil gitu kalau bicara gitu ya. Tapi karena hati itu nyambungnya sama pikiran kan ya, itu jadinya sesuatu yang very wide and very wild. Itu sebabnya ketika Anda mengalami kelahiran baru, yang pertama kali biasanya Tuhan akan lakukan untuk bisa masuk ke dalam hidup Anda, Tuhan bakal bersih-bersih. Tuhan bakal bongkar semuanya di dalam hatimu itu, apapun itu. Dan saya kasih tahu, Tuhan itu bentuknya itu seperti terang yang luar biasa. Di hadapan terang itu, artinya gak ada sedikit pun yang bisa kita sembunyikan. Gak usah disembunyikan juga, dia bisa lihat. Everything will be revealed sama Tuhan. Meskipun mungkin kita taruh-taruhnya debu-debunya di bawah karpet gitu ya. Di luaran kita kelihatan kayak rumah mewah, karpet semua bagus dari Turki, bahkan karpetnya bisa katakan. Tapi mungkin bisa jadi ketika dibongkar itu karpet, semuanya debu, tanah, kotoran semuanya ada di bawahnya. Dan itu yang Tuhan lagi mau bersihkan dalam kehidupan kita. Bicara Paskah bukan cuma bicara Tuhan mengampuni kita, tapi Dia juga mau kita belajar mengampuni orang lain. Markus 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Wow. Terus saya lagi baca ini, saya bilang gini, ya tapi Tuhan, kan saya gak pernah mikir jahat, saya juga gak pernah mencuri, saya gak pernah membunuh, saya gak pernah percabulan. Badan Tuhan reveal satu-satu. Siapa bilang? Ketika kamu belum mengampuni orang lain, itu sama artinya dengan kamu masih membunuh kehidupan dia. Sama artinya kamu sedang mencuri sukacita dia. Sama artinya kamu sedang berbuat percabulan karena kamu lebih suka untuk menyenangkan apa yang ada di pikiran kamu dibandingkan dengan menyenangkan hati aku. Dan itu sama artinya dengan kamu masih punya pikiran-pikiran yang jahat karena kamu masih menyimpan semua kepahitan itu di dalam hatimu. Wah, saya bilang itu benar-benar gak mudah. Tapi Tuhan juga ngingetin saya satu hal, bahwa dengan mengampuni sebetulnya artinya kamu itu sedang berjalan menuju masa depan yang penuh harapan. Ini statement, ini sesuatu yang membukakan mata saya juga. Karena ternyata bicara mengampuni itu kan artinya bicara tentang sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, tapi semuanya itu terjadinya di masa lalu. Betul nggak? Nggak ada kan yang berencana untuk disakiti orang? Nggak ada ya? Kalau disakiti orang itu rata-rata terjadinya di masa lalu. Betul? Entah 5 menit yang lalu, entah 10 menit yang lalu, entah sejam yang lalu, entah puluhan tahun yang lalu. Tapi semuanya itu terjadinya di masa lalu. Dan apa yang tidak kita ampuni itu artinya kita sedang menyimpan masa lalu itu menjadi beban yang kita bawa terus-menerus sampai ke masa yang akan datang. Itu yang jadi problem. Kenapa hidup kita kadang berat jalannya, ya, dan sulit untuk bergerak? Itu karena kita membawa beban dari dulu, dibawa-bawa terus sampai ke masa yang akan datang. Tadi Bapak KBRI siapa namanya? Pak Tumpang. Karena saya baru kenal jadi saya belum hafal. Pak Tumpang tadi bicara pernah naik sepeda di daerah sini ya Pak ya? Ya. Ke daerah sini ya, naik sepeda yang jauh juga ya. Saya mau tanya kalau tentang sepeda. Sepeda itu bannya itu di dalamnya ada 2 macam ya bannya ya Pak ya? Ya. Ada ban luar, ada ban dalam ya Pak? Betul ya? Saya nggak tahu sih kalau yang model baru, tapi yang umum kayaknya ada ban luar, ada ban dalam. Tapi intinya yang saya mau tanya, sering
seringkali kita cuma mikirinnya bagian luarnya doang. Kelihatannya bersih, kelihatannya bagus. Kalau bisa bannya ban yang kelihatan kayak racing gitu kan, biar keren ya. Kalau bisa ada lampu-lampunya dan sebagainya. Jadi kalau malam jalan tuh wah keren gitu. Tapi yang sering jadi problem itu bukan ban luar, tapi ban dalam. Yang sering jadi kempes, yang bocor, ya itu akan mempengaruhinya ban dalam, betul? Dan kalau ban dalam itu nggak dipompa atau nggak diganti, apa yang terjadi? Kira-kira enak nggak ngayunya, Pak? Tidak. Nggak ya? Berat banget ya, Pak? Kebayang ya? Berat sekali. Itu tuh kehidupan kita kayak gitu. Kita seringkali cuma mikirinnya bagian luarnya doang. Yang penting hari ini saya tampilnya keren. Yang penting saya mandi. Kalau kan kemarin udah dibilang mandi minimal sehari sekali katanya di sini gitu kan ya. Ya udah saya nurut sehari sekali aja. Berhubung kamar mandi juga terbatas. Nah, terus udah gitu, yang penting kita makan, betul? Ada nggak yang pernah lupa makan? Lupa lu saya nggak makan seminggu gitu kan ya. Kayaknya nggak ada. Semuanya ingat kalau makan. Tapi ada nggak yang pernah berpikir bahwa one day ketika kita pulang ke rumah Tuhan, tubuh yang luar ini nggak akan dibawa. Yang akan dibawa itu adalah bagian dalamnya, yaitu roh dan jiwa kita. Roh itu dan jiwa kita itu yang jauh lebih penting sebetulnya untuk kita pikirkan dibandingkan bagian luarnya sebetulnya. Bukan maksud saya Anda jadi nggak mikirin kesehatan ya, bukan. Tapi sebetulnya seringkali kita cuma mikirin yang di luar tapi lupa dengan yang di dalam gitu. Yang di dalam ini perlu diisi, perlu dipikirkan, karena kalau bagian dalamnya ini juga kempes sifatnya, apa maksudnya? Anda juga akan sulit untuk berjalan. Sama seperti naik sepeda tadi, akan berat banget jalannya. Jadi ketika Anda ngerasa lelah, ketika Anda ngerasa kayaknya, apalagi kalau perempuan ya, kalau biasa udah ngomong, aduh saya capek banget. Percaya deh, dia capek bukan karena butuh istirahat, tapi dia butuh healing. Betul? Para suami tolong ajak dia jalan-jalan minimal. Maksud saya adalah seringkali kita pikir bahwa oh kalau lelah itu cukuplah istirahat. Betul, kalau cuma lelah fisik tinggal istirahat sebentar juga besok segar lagi. Tapi kalau bagian dalam yang enggak, yang kita bilang lelah, itu butuh perhatiannya berbeda dibandingkan dengan bagian luar. Betul ya? Dan itu kenapa Tuhan lagi bicara tentang mengampuni ini. Karena dia pengen kita itu memikirkan bagian dalamnya kita. Karena dengan mengampuni itu baru kemudian kita bisa berjalan menuju masa depan yang penuh harapan. Sekarang balik lagi bicara tentang mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni yang susah banget ya. Kita pindah dulu sedikit ceritanya, kita lanjutkan. Matius 18, 23-24 dikatakan begini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta tuh gede banget utangnya. Mungkin kalau zaman sekarang nih 10.000 talenta tuh nilainya mungkin udah kayak M kayaknya ya kalau zaman sekarang. Udah M-an. Orang yang punya hutang seperti itu kayaknya setengah mati untuk membayarnya. Ya, kemudian dikatakan tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saya tanya Manda, kalau itu Anda punya hutang sebegitu gede, harus bayar, tapi nggak mampu. Kalau nggak mampu ada akibatnya, bakal dipenjara atau sebagainya. Tapi kemudian Anda dibebaskan dari segala hutang itu, apa rasanya? Gimana rasanya? Lega. Betul nggak? Lega banget. Di Indonesia saya lagi ada satu teman yang lagi punya kasus. Punya kasusnya itu adalah orang tersebut dibilang bahwa dia menggelapkan hutang perusahaannya 40M. Dibilang
Bilangnya begitu. Kemudian si bosnya itu awalnya mau ngelepas begitu aja, tapi kemudian tetap diperkarakan. Waktu dia diperkarakan itu pokoknya end up-nya dikatakan bahwa dia cuma kena hukuman itu di penjara 2 tahun. Ya. Harusnya udah cukup lega nggak? Cukup lega harusnya. Karena dengan 2 tahun itu kayaknya pendek juga sih sebetulnya untuk hutang seperti itu, dan tanpa disita. Jadi uang yang 40 M itu dia udah gak usah kembalikan, cuma di penjaranya itu 2 tahun aja. Tapi tahu apa yang terjadi? Orang itu nggak terima, nggak bisa, dia naik banding. Dan ketika dia naik banding, apa yang terjadi? Semua diperkarakan lagi, semua diulang lagi. Akhirnya banyak kesalahan yang baru kemudian terungkap lagi dan sebagainya. Akibatnya bahkan bisa mengancam dia untuk nambah tahunnya itu, hukumannya itu. Dan bisa jadi bahkan uang yang sudah jadi bentuk rumah rumahnya itu senilai 40 M itu bisa jadi sekarang akhirnya bakal disita. Itu sesuatu yang menurut kita semua waktu dengar tuh kayaknya konyol banget. Coba kalau dia juga belajar untuk melepaskan itu gitu ya, nggak usah jadi marah balik, nggak usah pengen ini balik, toh memang kenyataan dia juga memang mengambil uang itu, jadi ya sudahlah gitu kan. Tapi ternyata akibatnya malah jadi tambah berat buat dia. Saya baca ini tuh jadi ingat cerita itu gitu ya. Saya bilang, ini orang harusnya udah happy banget dong. Dia udah dibebaskan gitu kan ya, dia udah gak usah bayar utang lagi. Tetapi katanya, kemudian dikatakan, sampai mana tadi ya, saya sampai lupa. Ya, sabarlah dahulu, kemudian dibebaskan, kemudian ya. Tetapi karena orang itu sebentar, saya kayaknya salah mengingat. Ya, kemudian raja itu ketemu dia lagi gitu ya, dan melihat bahwa ada temannya. Sepertinya saya nggak ke ini di situ. Tapi kita tahu ceritanya bahwa dari situ hambanya ini kemudian kan ketemu temannya yang punya hutang sama dia. Yang punya hutang sama dia kalau nggak salah cuma 100 dinar. 100 dinar tuh kecil sekali. Dibandingkan yang MM-an itu mungkin itu cuman ya 1 juta 2 juta mungkin seperti itu. Tapi waktu temannya bilang, aduh tolonglah saya belum bisa bayar. Apa yang terjadi? Dia bilang gak bisa gitu kan ya, kamu harus bayar. Dan waktu dia lihat itu di Matius 18 ayat 32-34 di situ dikatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutang. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita punya salah tuh banyak banget sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita senang setiap kali kalau dengar cerita tentang grace, kasih karunia. Wah, Tuhan mengampuni saya, Tuhan luar biasa baik buat saya. Tapi ketika ada orang yang berbuat salah sama kita, untuk kita ngampuni itu berat banget. Saya pernah ketemu teman juga yang bilang begini, ada satu ibu, entah gimana dia selalu kalau ketemu saya tetap ceritanya tentang kepahitan itu. Sampai hari ini dia masih ketemu, kalau ketemu masih cerita kepahitan itu gitu ya. Dan tiap kali saya masih ngingetin saya, udahlah bu, belajar mengampuni. Tahu jawabannya apa? Enak aja, gak segampang itu ngampuni. Saya gak mau dia lepas begitu aja dari kesalahan dia sama saya. Gak bisa. Dia harus tahu kalau dia salah sama saya, dia bilang gitu. Tapi waktu saya ketemu orangnya bilang gini, enggak kok, gue udah minta ampun, gue udah minta maaf. Orangnya sih udah go on, udah moving on. Si ibu ini yang gak move on gitu sebenarnya. Teman-teman, saya mau bilang sama Anda ya, ketika Anda tidak mengampuni, sebetulnya Anda tuh bukan lagi memenjarakan dia, Anda tuh lagi memenjarakan diri Anda sendiri. Itu rugi besar gak sih? Ya, bukan dia yang lagi di lock up, kita sebetulnya kita lagi memenjarakan diri kita sendiri. Betapa menyedihkannya kalau kita melakukannya itu. Padahal Tuhan udah bilang,
aku sudah selesai. Semua dosa-dosamu sudah diampuni. Oke, dosa kitanya sudah diampuni, tapi kemudian kita masuk ke dalam penjara lagi. Dan yang memenjarakan bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Kita yang taruh itu di dalam kehidupan kita. Kita yang buat diri kita ada di dalam kandang itu sendiri, di dalam kurungan itu. Ya, sesuatu yang harusnya bisa dia selesaikan dengan mudah, tetapi nggak begitu. Makanya waktu Yesus di sini bilang bahwa hai hamba yang jahat, dibilangnya begitu. Kita bukan hamba yang baik ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita adalah hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Bukankah engkau harusnya bisa mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya. Dan apa yang terjadi? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Sekarang dia jadi punya hutang lagi. Padahal tadinya sudah diampuni teman-teman. Tapi karena dia tidak mau mengampuni orang lain, sekarang sebetulnya dengan kata lain kita jadi tidak diampuni. Kita sadar nggak sadar, ketika kita tidak mengampuni orang lain, itu sama artinya dengan membuat situasi kita back to the square one. Balik lagi jadi orang yang gak diampuni sama Tuhan. Bahkan dikatakan serahkan kepada algojo. Algojo ini apa sih? Ya segala sesuatu yang harus kita hadapi di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang membuat kita jadi berat lagi jalannya, yang membuat kita jadi sulit lagi. Begitu banyak lagi hal yang harus kita pikirkan, begitu banyak masalah, begitu banyak kesakitan, kepahitan lagi gitu ya. Itu semua bukan dari Tuhan, tapi kita yang create sendiri sebetulnya. Maka katanya Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi if you think when you don't forgive, it means you punish them ya, by locking them up. As a matter of fact, you are the one who is in prison, not them. Bukan orang lain, tapi kita. Angka 70 kali 7 kali, itu yang saya pelajari. Sebetulnya sekali lagi, kalau kita belajar di sepanjang retret ini, saya ulang-ulang lagi bahwa Alkitab ini kan dituliskan untuk pengertian di zaman itu. Jadi kita harus kembali juga bagaimana dari bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya gitu ya. Dan setiap angka yang ada di sana biasanya juga ada maknanya. 70 kali 7 itu kan artinya 490, betul? Dan 490 di dalam bahasa Ibrani itu sebetulnya punya pengertiannya tamim. Tamim itu artinya adalah completion atau finish atau perfect. Jadi problemnya bukan berapa kali banyak Anda mengampuni orang lain, tapi berapa perfect Anda bisa mengampuni orang itu. Berapa finishnya. Jadi maksud Tuhan kalau kamu mau ngampuni orang, bukan dihitung, oh SP1 ya, SP2 nih, SP3 sampai 490 kali. Waduh, bukan begitu. Tapi maksud Tuhan, bisa nggak kamu mengampuni orang itu benar-benar completely? Kalau udah ngampunin total. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diinget-ingetin lagi. Jangan pas lagi ngomong sama orang, lu mah gua inget lu dulu ya. Lu kan yang dulu pernah minjem duit sama gua gak balikin kan? Lu tuh yang bikin gua jadi bangkrut kan? Lu kan yang pernah ninggalin gua kan? Lu kan yang mengkhianati gua kan? Terus itu diingat ketika itu masih ada, artinya kamu belum mengampuni dia completely. Yang Tuhan maksud di sini adalah kamu harus belajar untuk mengampuni completely. Bilang sama temannya, harus belajar mengampuni dengan completely. Gak berani yang ngomong sama sebelahnya. Waduh. Utang beres ya. Utang lunas ya.
teman-teman. Mudah-mudahan ini membuka pemikiran kita semua juga. Bahwa, oh sekarang kita ngerti. Maksud Tuhan tuh bukan berapa kalinya kita ngampunin, bukan itu. Tapi yang Tuhan maksud adalah bisa nggak kamu kalau ngampunin orang itu benar-benar completely. Sampai kan dibilangnya juga yang tadinya utang gitu gede aja dianggap lunas. Kalau dianggap lunas tuh nggak diambil 1 rupiah pun. Kalau dianggap lunas itu nggak ada lagi yang diambil, mau 2 rupiah ke 5 rupiah nggak ada. Tapi benar-benar nol, dinolkan, udah completely. After that is done gitu. Udah nggak perlu disebut-sebut lagi. Bahkan kalau misalnya orangnya pun masih datang sama dia lagi dan bilang lagi, aduh beneran loh, mungkin dia juga masih feeling guilty ya. Maaf banget loh, dulu saya inget saya pernah nyakitin kamu. Kita bisa bilang sama dia, no, it's already done. I already forgive you completely. Itu yang Tuhan maksud dengan 70 kali 7 kali. Jadi teman-teman, itu yang dilakukan Tuhan sama kita. That's what Jesus did on the cross. Dia nggak pernah tuh sekalinya kita datang sama dia untuk minta ampun, kemudian dia bakal bilang lagi sama kita, aku inget dulu tuh ya kamu ya, jangan seenaknya aja kamu ngomong. Enggak begitu. Dibilangnya juga dia akan memberikan hikmat kepada kita ketika kita minta tanpa bangkit. Tuhan gak akan bangkit lagi. Tuhan gak akan ingat-ingat lagi yang udah lewat, yang udah dan gitu. Tapi kita yang seringkali mengingat-ingat kesalahan orang, betul? Wah, gue masih ingat tuh. Dulu ya, gue susah banget. Waktu zaman gue susah ya, gue butuh modal. Datang sama dia, minta tolong. Dia gak pernah bantu saya loh. Malah orang lain yang bantu saya loh. Padahal dia saudara sendiri loh, misalnya gitu. Ya. Jadi ketika nanti dia susah, jangan harap saya bantu dia. Kadang-kadang ada yang begitu. Tapi Tuhan ngajarin kita, no, bukan kayak gitu. Kita perlu belajar untuk bisa completely menyelesaikannya itu semua. You cannot change the past, but you can change the future. Betul? Kita nggak pernah bisa rubah masa lalu, tapi kita bisa rubah masa depan kita, betul? Yang berlalu memang udah lewat, nggak bisa kita tip X, nggak bisa kita potong dan sebagainya, itu sudah berlalu. Tapi kita sekarang bisa mengubah masa depan kita. By forgiving, dengan mengampuni, ya, as a matter of fact, you are changing the future. Kamu tuh lagi mengubah masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan nggak ada yang tahu. Hah? Aduh, saya sedih sekali. Jadi masa depan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan Pengharapan. Hanya grup ini yang punya pengharapan. Ada kurang. Kalau selesai datang kemari ya. Biar kita kasih harapan. Iya. You are changing the future and you will be set free. Totally free. Ya, totally free itu ketika kita bukan cuma diampuni sama Tuhan, tapi juga ketika kita mengampuni orang lain. Karena itu saat dimana kita bisa berjalan maju ke depan, gak ada beban yang dibawa-bawa. Ya, bagian dalamnya juga sehat, bagian luarnya sehat. Kita bisa makan enak, kita bisa senang-senang, kita bisa jalan-jalan, betul gak? Kenapa? Karena kita totally free. Setuju, Bu? Setuju. Itu yang kita inginkan, bukan? And when you know the truth will set you free. Dan kebenaran itu hari ini Tuhan nyatakan. Dengan kita mengampuni, maka kamu akan dibebaskan. Bukan cuma minta ampun sama Tuhan, tapi kita juga belajar mengampuni. Hari ini ada tantangan dari Tuhan. Mau nggak masing-masing kita membuka hati kita untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita? Mau nggak kalau Tuhan ngingetin atau Tuhan kasih kesempatan untuk Anda ketemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti Anda? Mau nggak Anda dengan lega bilang sama orang itu, saya sudah ngampunin kamu? Atau mau nggak ketika kita ketemu dengan orang yang pernah kita sakiti, kita datang sama dia untuk minta ampun juga sama orang tersebut? Dan when you release the forgiveness, you will be set free.
Kalau Anda memang benar-benar pengen punya masa depan yang penuh dengan pengharapan, ayo dimulai dengan lakukan ini. Ini adalah hari Paskah, hari di mana Tuhan juga akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tadi dikatakan bahwa karena apa? Tadi lagunya apa? Sebab dia hidup. Yang nyanyi kayaknya tadi yang bagian sini aja. Sibuk main musik, yang satu sibuk pasang PPT, nggak ikut nyanyi. Itu pengakuran. Sebab dia hidup, makanya ada hari esok. Tapi ada hari esok itu ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, kita perlu mengampuni juga. The first to apologize dikatakan is the bravest. Orang yang paling berani itu orang yang pertama kali minta maaf. And the first to forgive is the strongest. Orang yang berani forgive itu orang yang paling kuat. And the first to forget is the happiest. Kita nggak perlu ingat-ingat lagi semua itu. Semua itu sudah in the past. Tuhan mau kita lihat masa depan. Supaya itu nggak jadi beban di dalam diri kita. Supaya itu nggak jadi berat buat jalannya kita. Yuk kita jalan dengan lega, melepaskan semua beban itu. Pandang Yesus, kita tahu ada hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bagian belakang masih tetap nggak punya harapan. Bingung. Oke, saya ajak semuanya dong bisa maju ke dalam. Yuk kita nyembah Tuhan. Saya tahu ini waktunya buat singer bisa bantu saya nyanyi. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Yang di belakang maju kalian.